Ketika dunia masih terlelap dalam kehancuran Perang Dunia Kedua, sebuah cahaya menyilaukan membelah pagi di Jepang. Tapi ini bukan cahaya harapan, bukan pula fajar kemenangan. Ini adalah ledakan matahari buatan manusia, dan dalam sekejap, puluhan ribu nyawa sirna, menjadi debu, menjadi bayangan yang terpatri di dinding kota. Agustus 1945, dunia menyaksikan keajaiban ilmu pengetahuan yang berubah menjadi alat pemusnah. Ledakan paling mematikan dalam sejarah manusia, bukan hanya mengakhiri perang, tapi juga memulai era baru yang mengerikan, era nuklir. Ini adalah kisah tentang dua kota yang hilang dalam cahaya, tentang ribuan jiwa yang musnah dalam hitungan detik, dan tentang peradaban yang dipaksa menatap kengerian ciptaannya sendiri. Tahun 1945, dunia berada di penghujung Perang Dunia Kedua. Jerman telah menyerah, tapi Kekaisaran Jepang tetap bertahan. Amerika Serikat dan sekutunya bersiap untuk menginvasi langsung ke Jepang. Namun, mereka tahu itu akan sangat berdarah. Perang Pasifik sudah menyisakan banyak luka. Pertempuran di Iwo Jima dan Okinawa telah menunjukkan betapa gigihnya tentara Jepang mempertahankan tanah air mereka. Diperkirakan, jutaan orang akan mati jika invasi darat dilakukan. Di sisi lain, Amerika telah menyelesaikan sebuah proyek rahasia bernama Manhattan Project. Proyek itu menghasilkan senjata yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu bom atom. Presiden Harry S. Truman dihadapkan pada dilema moral dan strategis, menyerang atau menunggu, menjatuhkan bom atau mengorbankan jutaan pasukan dalam invasi. Maka, dipilihlah keputusan yang mengguncang sejarah manusia untuk selamanya. Target pun ditentukan. Di antara daftar kota yang diajukan para ilmuwan, Hiroshima dan Nagasaki dipilih. Dua kota industri yang belum pernah hancur oleh serangan udara dan cukup besar untuk menunjukkan kekuatan penuh bom baru tersebut. Pagi yang tenang, 6 Agustus 1945, pukul 8.15, pesawat bom B-29 bernama Enola Gay terbang di atas Hiroshima. Di perutnya ada bom uranium-235 yang diberi nama Little Boy. Dalam hitungan detik setelah dijatuhkan, langit Hiroshima berubah menjadi putih menyilaukan. Suhu di titik nol mencapai lebih dari 1 juta derajat Celcius. Gelombang kejut meratakan segalanya dalam radius 1,6 km. Orang-orang langsung hangus, bahkan bayangan tertinggal di dinding. Lebih dari 70.000 orang tewas seketika. Gedung, rumah, sekolah lenyap. Yang tersisa hanya abu dan suara-suara jeritan yang mengerikan. Di sungai-sungai, tubuh-tubuh hangus mengapung, dan para korbannya terbakar berusaha minum air untuk menghilangkan rasa sakitnya, hanya untuk mati beberapa menit kemudian. Korban luka-luka menderita radiasi, kulit mereka melepuh, rambut rontok, dan pendarahan tak henti-henti. Anak-anak menangis mencari ibunya, ibu-ibu membawa jasad anaknya yang sudah tak bernyawa. Kota itu berubah menjadi neraka dunia. 3 hari setelah Hiroshima, bom kedua dijatuhkan. Target awal adalah kota Kokura. Namun karena awan tebal, pilot beralih ke target kedua yaitu Nagasaki. Pukul 11.02 pagi, bom plutonium bernama Fatman meledak di atas lembah kota. Ledakannya lebih kuat dari Little Boy, tapi medan geografis Nagasaki yang berbukit dan bergunung membatasi daya rusaknya. Sekitar 40.000 orang tewas seketika, dan puluhan ribu lainnya terluka atau meninggal dalam hari-hari berikutnya. Gereja-gereja, rumah sakit, pabrik senjata, semuanya hancur. Tubuh manusia meleleh, bangunan berubah menjadi rangkai baja, dan langit dipenuhi kabut radioaktif. Para biarawan yang sedang berdoa di Katedral Urakami lenyap dalam sekejap. Banyak korban yang tidak pernah ditemukan. Mereka menguap, menyatu dengan udara yang diracuni nuklir. Namun kehancuran sebenarnya bukan hanya yang terlihat. Radiasi dari bom atom meninggalkan jejak yang tak kasat mata, yang membunuh secara perlahan. Orang-orang yang selamat disebut hibakusha, mengalami kanker, leukemia, dan kerusakan genetik. Banyak bayi lahir cacat. Puluhan tahun setelah ledakan, korban terus bertambah, bukan karena bom yang meledak, tapi karena bom yang terus hidup di tubuh mereka. Beberapa hibakusha mengalami trauma psikologis berat. Mereka dikucilkan, dianggap membawa penyakit, bahkan disalahkan atas penderitaan yang mereka alami. Masyarakat Jepang sendiri awalnya kesulitan menerima kenyataan ini. Di sisi lain, dunia mulai menyadari kekuatan bom atom bukanlah anugerah, tapi kutukan. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia tak lagi sama. Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio pertama dalam sejarah era Jepang. Ia mengumumkan penyerahan diri kepada sekutu. Dunia terdiam. Perang Dunia Kedua resmi berakhir. Tapi apa harga yang dibayar untuk kedamaian itu?
lebih dari 200.000 jiwa, 2 kota hancur, generasi rusak secara fisik dan mental. Beberapa jenderal Amerika Serikat sendiri kemudian mempertanyakan keputusan pengeboman. Ilmuwan Manhattan Project seperti Leo Szilard dan beberapa koleganya bahkan telah menandatangani petisi agar bom tidak digunakan kepada manusia. Tapi semuanya sudah terlambat. Jepang memang menyerah, tapi sejarah bertanya, adakah cara lain untuk mengakhiri perang ini tanpa membakar 2 kota? Hari ini, Hiroshima dan Nagasaki berdiri dengan simbol perdamaian, museum, monumen, dan taman memperingati para korban. Tapi luka itu tetap ada, mengendap dalam ingatan kolektif umat manusia. Setiap tahun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus, lonceng damai dibunyikan. Ribuan lentera dilepaskan ke sungai, membawa doa, harapan, dan tangisan yang tak pernah kering. Para penyintas yang masih hidup, meski usia mereka menua, mereka terus bercerita, mereka menolak dilupakan. Mereka ingin dunia tahu, perang adalah kekalahan semua pihak. Dan dalam bayangan ledakan itu, generasi mendatang diajak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar umat manusia belajar, kekuatan terbesar bukan pada senjata, tapi pada belas kasih. Apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki bukan hanya peristiwa sejarah, tapi peringatan abadi tentang betapa mudahnya kemajuan berubah menjadi kehancuran, tentang bagaimana satu tombol bisa merenggut puluhan ribu nyawa dalam sekejap. Di antara puing-puing yang hangus, kita menemukan pesan bahwa perdamaian bukan sekedar tujuan, tapi keharusan, bahwa kekuatan harus disertai empati, bahwa ilmu pengetahuan tanpa nurani adalah pedang tanpa kendali. Kini, generasi baru lahir di atas tanah yang dulu terbakar. Mereka belajar, membangun, dan berdoa agar dunia tak lagi mengulangi sejarah kelam ini, dan agar setiap langkah ke depan adalah langkah menuju cahaya, bukan kobaran yang membakar.